Kakek tua berangkat ke ladang, bersama ayah cari ilalang. Rasa lelah bukanlah penghadang, putus asa yang jadi penghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share kegiatan lagi. Nah, itu masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya yang belanja ke pasar. Ini tuh aku lanjutin buat food prep ya teman-teman di video ini. Dan sebelum aku food prep, aku tuh mau beresin jemuran pakaian aku dulu. Alhamdulillah tadi tuh sebelum ke pasar aku tuh udah muter cucian teman-teman. Jadi sampai di rumah itu udah dilanjutin sama Pak suami. Jadi tadi aku cuman kayak ngebilas-bilas gitu ya. Alhamdulillah banget pokoknya, alhamdulillah udah diringankan gitu ya kerjaan aku sama Pak Su. Jadi dibantu gitu sama Pak Su buat muterin pakaian gitu ya, karena kan tadi aku juga udah mesen gitu ya sama Pak suami, tolong dibantu nanti kalau misalnya yang yang ronde ini berhenti gitu ya, lanjut masukin pakaian ronde kedua. Semuanya udah aku siapin gitu sih teman-teman. Ini tuh juga pakaian tuh juga cuma 2 ronde ya, ini tuh juga udah beres. Nah teman-teman, ini cucian pakaian aku kalian bisa lihat ya, memang nggak banyak gitu ya, dan cuaca alhamdulillah benar-benar panas cetar membahana. Jadi ini tuh sekitar sekitar jam 10 apa jam 11-an gitulah teman-teman ya, karena tadi pulang pasar aku tuh nggak langsung nggak langsung gercep lah gitu ya teman-teman ngerjain semuanya, karena sampai di rumah aku harus ngasih makan anak-anak dulu gitu ya, istirahat dulu sebentar, karena memang kalau ke pasar itu teman-teman Masya Allah benar-benar nguji kepegelan pinggang, kepegelan kaki, pokoknya benar-benar pegel banget. Dan posisinya itu aku lagi sakit kepala teman-teman, mungkin karena memang aku tuh sebenarnya belum sehat ya. Kemarin tuh aja masih demam, ini tuh sebenarnya masih demam teman-teman, makanya tadi pas pulang pasar sampai rumah ngasih anak-anak makan langsung rebahan gitu ya, karena kepala aku nggak bisa dikondisikan, ditambah lagi pilek, jadi badan tuh lemes gitu. Awalnya tadi Pak bilang udahlah kalau nggak kuat nggak usah ke pasar gitu ya. Lah kalau aku nggak ke pasar di rumah masak apa gitu teman-teman, sedangkan Pak suami setiap hari itu harus bawa bekal gitu. Jadi ya mau nggak mau aku maksain lah tetap ke pasar gitu ya. Jadi walaupun badan tuh sebenarnya agak kurang sehat, aku tetap ya teman-teman tadi tuh ngusahain ke pasar gitu ya. Kalau misalnya udah belanja ke pasar udah aman gitu teman-teman. Kalau masalah kayak food prep itu, kalau aku misalnya nggak bisa buru-buru ya aku bakalan slow gitu ya, misalnya aku tidur dulu nanti habis zuhur baru aku food prep, itu bisa-bisa aja gitu kan. Tapi kalau ke pasarnya itu nggak bisa ditunda, karena pasar di tempat aku itu adanya tuh cuman pagi teman-teman, dari subuh gitu ya sampai nggak subuh sih, kayak dari jam 6:30 lah gitu ya baru agak rame itu isi pasar, sampai jam 10 paling lama teman-teman. Kalau udah di atas itu udah deh teman-teman, itu pasar udah sepi dan kayak jualan itu udah mulai pada diangkutin sama penjualnya gitu ya, karena memang pasar di tempat aku tuh cepet banget habisnya. Jadi kayak pagi-pagi itu harus bener-bener cepet gitu ya ke pasar. Oke deh teman-teman, setelah jemurin pakaian tadi aku sebenarnya baring lagi sebentar, karena memang aku bilang ya aku lagi sakit kepala banget, lagi nggak sehat. Dan next di sini aku tuh langsung buat bongkar belanjaan ya teman-teman. Nah ini aku keluarin dulu untuk barang belanjaan aku yang nggak seberapa ini. Ini nggak terlalu banyak ya untuk barang belanjaan aku teman-teman ya, biasa aja sih teman-teman ya. Budgetnya juga kan 200.000 untuk semuanya, udah termasuk minyak, sabun juga semuanya di situ gitu ya. Dan ini si sendok yang aku beli tadi di pasar yang harga 5 ribuan. Buat kalian yang belum nonton video aku belanja ke pasar, boleh cek video aku yang sebelumnya ya. Nah ini aku juga tadi tuh beliin anak-anak tuh ikat rambut, sama itu ya, ikat rambut sih semuanya, yang 2 itu yang kayak karet gitu, yang pokoknya kan rambut yang biasa gitu. Terus tadi aku juga beli karet Cina, itu habisnya itu 10 ribu teman-teman. Nah itu masih tetap termasuk dalam budget belanjaan aku yang 200.000 itu gitu ya. Jadi semuanya 200.000 itu ya aku bawa buat semuanya gitu teman-teman. Nah di sini alhamdulillah aku udah beres nih teman-teman buat bongkarin belanjaan aku. Ini dia ya buat belanjaan aku, nggak terlalu banyak.
Walaupun namanya itu aku bawa budget itu 200.000, tapi 200.000 itu juga bukan cuma buat beli ini aja gitu ya. Jadi 200.000 itu udah termasuk sarapan aku, sarapan bakso sama sarapan anak-anak ya. Tapi kalau misalnya aku makan di pasar itu beda ya teman-teman, uangnya itu aku ambil uang jualan pulsa aku gitu ya. Jadi itu selalu aku bawa tuh biasa 7.000 teman-teman, karena kalau makan sate 7.000 itu udah kenyang banget ya di pasar. Jadi aku selalu ambil uang untung jualan pulsa aku gitu ya. Jadi yang aku misalnya bilang sarapan buat aku itu aku mau pulang bungkus sarapan teman-teman kan, buat bakso buat anak-anak sama buat aku juga sekalian gitu, tapi aku makannya nggak langsung, jadi nanti setelah aku food prep baru aku makan biasanya gitu. Sedangkan buat beli sarapan itu aja ya teman-teman, kayak lontongnya Pak suami gitu sama gorengannya itu kayak udah habis 8 sampai 10.000. Untuk satenya anak-anak itu 8.000 teman-teman, dan untuk sarapan aku ya sekitar 8 sampai 10.000 juga gitu. Jadi buat sarapan itu aja gitu ya itu udah sekitar lebih kurang kayak 30.000 gitu kan. Jadi ya sisa budgetnya itu cuma 170, dan itu udah semua-muanya di situ gitu. Jadi ya menurut aku ya udah lumayan hemat juga sih teman-teman. Bahkan terkadang itu dari budget segitu kan juga masih lumayan ya ada sisanya. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut ya buat food prep aja. Tadi aku udah masukin tahu, dan ini aku lagi motongin si tempe biar muat di dalam food container. Aku tuh udah berencana banget pengen beli food container, tapi maunya itu bukan yang model begini ya teman-teman, yang model badannya itu putih, tutupnya itu yang warna pink gitu. Ya semoga nanti ada rezekinya gitu ya, aku beli. Tapi maunya itu ukurannya itu agak lebih besar gitu loh teman-teman, jangan yang sekecil ini, tuh masih agak terlalu kecil menurut aku pribadi ya. Jadi mungkin next kalau aku beli itu agak lebih besar lah sedikit dari itu. Nah di sini aku lagi masukin tomat ya teman-teman. Ini tuh aku pakai food container aku yang lama, yang putih bening gitu. Ini tuh food container aku tuh bukan bahan yang tebel gitu ya teman-teman, tapi ini tuh ya bahannya lumayan tipis sih, tapi ya lumayan lah gitu ya buat aku, karena itu juga low budget teman-teman, 25.000 apa berapa gitu ya, apa 30.000 isi 25 pieces, kan itu murah banget ya. Cuma nanti kalau misalnya ada rezekinya pengen banget beli yang kayak bagian tempatnya itu warna putih, tutupnya yang warna pink, pengennya gitu ya teman-teman. Ya biar biar kelihatan juga gitu teman-teman untuk isinya gitu. Yang sekarang ini sih kelihatan gitu ya, karena kan dia tutupnya juga warna putih, tapi memang ukurannya itu loh teman-teman yang kurang besar menurut aku. Maunya tuh lebih besar dari inilah sedikit lagi gitu ya. Kalau itu nggak salah 750 mili ya teman-teman isinya. Nah aku pengen tuh yang kayaknya ukuran yang 1 kiloan gitu loh teman-teman untuk food containernya, biar kayak lebih leluasa aja gitu kalau misalnya mau nyimpen apapun. Oke deh teman-teman, di sini lanjut aku lagi ngupas-ngupasin jengkol ya. Masya Allah, ini jengkolnya tuh gemes-gemes banget deh ngelihatnya. Itu tua-tua. Padahal tadi sebenarnya tuh di pasar aku tuh nanya sama yang jual, ini tuh jengkol goreng katanya buat jengkol sambal gitu ya, nggak terlalu tua. Tapi ini tuh ternyata tua semua. Padahal aku tuh pengennya tuh jengkol yang buat sambal yang ini ya teman-teman, yang agak mudaan sedikit gitu ya, biar kalau pas disambal itu krenyes-krenyes. Oh ya teman-teman, ini kalian bisa perhatiin nggak sih teman-teman, video aku itu nggak terlalu aku cepetin. Kalian tuh suka nggak sih teman-teman video aku yang nggak terlalu aku cepetin? Karena terkadang itu aku kurang nyaman kalau misalnya videoku tuh terlalu cepet kadang gitu ya teman-teman. Cuman kan memang terkadang itu tergantung kegiatannya gitu ya. Jadi kadang itu kalau misalnya kegiatannya itu kayak nyuci piring gitu kan, kalau di skip itu kayak sayang banget, makanya aku suka cepetin gitu. Dan kadang itu kalau udah terlalu cepet kok jadi kayak pusing ya aku ngelihatnya gitu ya. Mungkin aku kedepannya itu harus lebih memperbaiki video ya teman-teman, jangan kayak terlalu cepet banget kali ya, takutnya kalian yang nontonnya juga pusing gitu kan. Mendingan kayak belanja mingguan ini nih teman-teman, kayak aku skip gitu kan sedikit, biar kayak nggak terlalu cepet-cepet gitu ya semuanya. Jadi semuanya itu kayak lebih slow gitu teman-teman videonya gitu ya. Nah di sini aku tuh metikin cabai merah, lanjut di sini tuh cabai rawit. Ini tuh kayaknya enak banget ya teman-teman, ambil gitu ya terus langsung ditumpahin gitu. Padahal aslinya itu mah aku petikin, aku jeda dulu videonya gitu ya, terus nanti mau dimasukin aku klik lagi gitu ya. Sebenarnya aslinya riuh teman-teman, tapi kok ngelihatnya itu enak gitu ya. Nah ini ya, masya Allah.
Alhamdulillah cabai rawitnya itu juga gemuk-gemuk, panjang-panjang, seger-seger ya teman-teman, dan juga nggak ada yang busuk. Cuman ada sih kayak apa namanya berbintik gitu sedikit di cabenya, tapi nggak apa-apa, itu nanti dicepetin aja masaknya. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga ada nih bawang putih teman-teman. Ini si bawang putih aku belinya itu tadi 2 bonggol ya teman-teman, karena aku juga sebenarnya tuh nggak terlalu suka sama masakan yang banyak bawang putihnya. Jadi palingan itu ya segini tuh cukup, kadang tuh ber2 minggu malahan gitu ya sebanyak ini. Atau mungkin bisa lebih gitu teman-teman, tergantung sih aku masak apa. Kalau cuma masak sambal-sambal biasa mah kadang juga suka nggak aku tambahin bawang putih gitu. Oh iya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih? Ada yang lagi food prep juga nggak nih? Nah kalian itu tim yang belanja mingguan atau tim yang belanja harian? Boleh tulis di kolom komen ya. Di sini tuh ya teman-teman, harga bawang itu tuh lagi lumayan murah gitu loh teman-teman, lebih murah lah daripada biasanya. Ini tuh tadi bawang putih 2 bonggol itu kan 5.000 gitu ya. Itu lumayan gede gitu. Terus ini ada bawang merah tadi tuh satu seperempatnya tuh 5.000 teman-teman. Jadi ini tuh setengah kilo kayak cuma 10.000. Masya Allah murah-murah banget kan. Nah ini dia ya belanja mingguan aku. Cabai merah itu harganya 15.000 setengah kilo, jengkol itu 12.000 sekilo, tomat 5.000, telur ayam itu harganya 6 biji itu 10.000 ya teman-teman, ikan teri 15.000. Terus juga untuk cabai rawit itu harganya 10.000 gitu ya. Untuk minyak goreng itu 15.000. Pokoknya harga-harganya itu nggak terlalu mahal-mahal sih di tempat aku. Belanjaan aku juga untuk minggu ini tuh totalnya tuh 152.000 ya. Buat kalian nanti yang pengen tahu harga-harganya tuh aku udah sematin di layar, jadi kalian tuh tinggal cek aja. Kalau untuk segi harga-harga mungkin di tempat aku sama di tempat kalian itu tuh berbeda ya teman-teman, karena kan namanya juga udah beda daerah. Karena kalau setiap aku belanja mingguan itu suka ada yang komen harganya itu murah lah, terus ada juga yang harganya bilang harganya itu mahal gitu ya. Setiap daerah itu pasti berbeda-beda ya teman-teman untuk harga-harganya. Mungkin kalau dibandingkan dengan daerah Kalimantan gitu ya, mungkin harga-harga di tempat aku tuh jauh lebih murah ya teman-teman. Tapi kan memang kalau untuk dari segi pendapatan Kalimantan itu ya beda jauh juga sama Pekanbaru gitu ya. Di sana tuh lebih besar gitu ya. Nah kalau di Pekanbaru itu pendapatannya kan nggak terlalu besar. Jadi ya mungkin sesuai juga lah pendapatan sama kayak harga-harga barang-barang di sini. Nah kalau di sana mungkin kan pendapatannya besar-besar gitu ya. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan kayak harga barang-barang itu di sana tuh mungkin lebih mahal gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku tutupin dulu untuk semua belanjaan aku ini ya. Ini tuh yang aku tutupin, yang mau aku simpan ke dalam kulkas. Beberapa itu kan gak aku simpan ke kulkas ya, kayak telur, bawang itu kan gak aku simpan ke kulkas. Jadi yang aku tutup ya yang aku simpan ke kulkas aja. Itu kalian jangan salfok, di freezer aku tuh bener-bener full ya teman-teman. Itu ada ikan yang di dalam kresek warna hitam. Itu adalah ikan punya Pak Tukang ya teman-teman. Jadi dia itu numpangin ikan kalau misalnya dia mancing tuh di sini gitu ya. Dan itu tuh udah penuh teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa sih ya. Yang penting bahan-bahan belanjaan aku ya muat aja lah gitu ya ke dalam. Tuh ini juga barang belanjaan aku nggak terlalu banyak. Jadi ya masih muat lah. Ini satu yang aku masukin ke kulkas, satunya aku letak di chiller aja ya teman-teman. Pokoknya di kulkas bagian bawah aja, karena itu juga nanti bakalan aku langsung masak aja si ayamnya. Jadi yang satunya itu ya aku masukin ke freezer, satunya enggak gitu. Oke, alhamdulillah ini kulkas sudah penuh lagi, udah lumayan terisi lagi. Walaupun sebenarnya itu nggak terlalu cukup sih, cuman ya nggak apa-apa, nanti nyari bahan masakan lain yang gratisan ya teman-teman buat tambahan. Next di sini aku ada bawang merah nih teman-teman. Ini aku mau simpen di sini aja. Seperti biasa ya, aku kalau bawang merah nggak pernah simpen di kulkas, pasti simpennya itu di suhu ruang biar dia itu tetap kering ya teman-teman. Terus ini juga bawang putih. Aku simpen di sini juga nih teman-teman, nggak terlalu banyak ya untuk stok bawang putih aku. Tapi kalau untuk stok lama itu udah benar-benar nggak ada, udah benar-benar habis, zong banget ya teman-teman, udah benar-benar kandas ya itu stok bawang putih aku. Oke, ini si bawang putih udah beres aku susun. Terus lanjut di sini aku juga mau simpen telur. Karena kan telurnya juga cuma 6 biji ya teman-teman. Aku simpen di sini aja lah ya. Palingan ini juga palingan beberapa hari bakalan habis ya teman-teman. Karena itu juga cuma buat selingan lauk makannya anak-anak sih. Tapi sekarang itu anak-anak lagi doyan-doyannya makan sosis daripada makan telur ya teman-teman.
Oke, di sini aku langsung simpen juga belanjaan aku yang lainnya. Dan di sini aku juga mau ngucapin makasih nih buat kalian semua yang udah klik dan yang nonton ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf nih teman-teman kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi semuanya di video aku yang selanjutnya ya teman-teman. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.